Ya, so far so good ya, tapi masih banyak perlu penyempurnaan ya, karena kadang-kadang ada juga beberapa tafsir yang menurut saya itu kurang pas gitu loh. Ya. Soalnya jadi kan memang kemarin kita waktu pembahasan di Komisi 2 itu kita belum selesai menyusun masalah petunjuk teknis yang dari Menpan RB-nya gitu loh. Ya. Jadi yang harus diperbaiki di mananya kalau begitu menurut Pak Wahyu Sanjaya? Ya, kalau dari saya melihatnya kan begini, kalau undang-undangnya kita sudah sepakat ya. Tapi kan petunjuk teknis turunannya itu kan kita sepakat bahwasanya tidak akan ada mengorbankan pihak dalam hal ini, baik itu tenaga honorer maupun PKSK ya kan, termasuk juga dalam hal ini Pol PP seperti itu kan, tenaga teknis. Nah, kita berharap bahwasanya semuanya masih bisa terakomodir dalam satu wadah seperti itu. Ya. Jadi hambatannya masih di soal jumlah SDM dan kualitas SDM yang menjalankan birokrasi itu begitu Pak Wahyu? Masih di sana? Enggak juga, sebenarnya masalah regulasi ya. Jadi kan kita ini ada beberapa penafsiran yang berbeda gitu loh. Jadi seperti misalnya begini ya, pada saat penerimaan P3K itu kita kan tidak berharap bahwasanya ini jadi seperti penerimaan baru. Gitu. Nah, kita tuh tidak mau nantinya kalau ini penerimaan baru akhirnya kan mengorbankan kawan-kawan yang sudah lama mengabdi kepada negara. Nah, kita pengen mereka itu tetap berlanjut sampai dengan masa pensiun. Nah, setelah itu ya terserahlah apakah mereka mau penerimaannya bagaimana. Cuman yang perlu kita ingatkan kan, kemarin kan sudah terjadi beberapa kasus di mana pada saat mereka itu menerima ASN baru dan P3K baru, banyak yang pelamar itu yang diterima akhirnya mengundurkan diri karena tidak sanggup ditempatkan di tempat kerjanya. Gitu kan? Nah, itu yang kita hindari. Nah, kita sudah memecat orang yang lama, kita tidak mempekerjakan mereka kembali, orang yang baru tidak mau ditempatkan. Di satu sisi negara dirugikan karena proses itu menggunakan uang negara, proses penerimaan itu. Di sisi lain masyarakat juga dirugikan karena pelayanan menjadi tidak optimal. Jadi soal penyelesaian masalah ASN dan juga honorer ini harus beriringan sejalan dengan reformasi birokrasi begitu Pak Wahyu ya? Betul sekali. Ya, nah kalau begitu apa yang harus didorong sekarang ini Pak untuk menyelesaikan itu kalau memang urusan kepegawaian saja belum beres begitu Pak Wahyu? Ya, kalau menurut saya kan ini ya kita berharap bahwasanya apa yang kita sampaikan itu bisa diselesaikan. Cuman kan kita juga memahami bahwasanya sekarang kita menghadapi pemilu legislatif di bulan 2 ini kan. Setiap pihak pasti sedang sibuk sehingga mungkin menjadi tidak optimal untuk dari sisi pengawasannya seperti itu. Nah honorer dan ASN ini kan adalah orang-orang yang posisinya penting sebetulnya sebagai penggerak birokrasi ya Pak Wahyu ya, di pusat dan juga di daerah begitu. Tapi kalau menurut Pak Wahyu, sejauh mana kemudian pemerintah juga melihat bahwa mereka juga penting keberadaannya begitu? Ya, pemerintah itu tidak dalam posisi melihat penting atau tidak pentingnya. Kalau kenyataannya kan seperti itu. Tidak dibereskan begitu Pak, belum beres-beres begitu ya urusannya ya. Jadi maksud saya itu begini, kita harus mengesampingkan ego seolah-olah mengatakan bahwasanya ini harus diterima baru, harus memiliki standar mutu yang baik gitu kan. Ya kita tidak bisa. Jadi maksud saya itu begini, misalnya kita mau mengganti penjaga sekolah di daerah terpencil, apa ya perlu kita lakukan penerimaan dari Jakarta atau dari seluruh Indonesia kan seperti itu. Nah, terus penerimaan guru itu kan misalnya guru bahasa Indonesia di daerah yang remote, gurunya itu sudah ada gitu. Nah, ya selesaikan saja dulu itu sampai itu selesai, nanti segi masa pensiun mereka baru setelah itu dicari lagi. Dan saya lebih pendapat kalau itu dicari itu sektoral ya. Jadi kalau misalnya penerimaannya di Kabupaten A, ya kita carinya di Kabupaten A. Dan kita harus secara spesifik bahwasanya menyatakan bahwasanya dia merupakan penduduk di desa itu gitu. Kalau misalnya tidak ada di kecamatan itu gitu. Jadi jangan sampai nanti dia dari provinsi A ke provinsi B baru bertugas 1 bulan sudah minta pindah. Kan itu akhirnya membuat repot banyak pihak. Nah, Pak Wahyu ini kan masa kerja Komisi 2 termasuk Pak Wahyu kan tidak sampai setahun ya Pak. Itu sejauh mana bisa mendorong itu agar cepat selesai begitu Pak?
saya rasa, saya yakin setelah bulan-bulannya selesai lah. Oh, sebulan dua selesai begitu ya. Iya, nah kita kita semuanya pasti fokus di situ. Ya. Apa yang terbaik untuk rakyat lah gitu kan. Saya rasa seluruh partai politik kalau untuk hal itu sepakat pasti kan. Ya. Tapi apa harapan ke depan Pak Wahyu setelah ini ada pemimpin baru kita begitu, reformasi birokrasi, harusnya bagaimana Pak Wahyu? Reformasi birokrasi itu saya sependapat ya dengan yang nama kita reformasi birokrasi ya. Tapi bukan berarti reformasi birokrasi itu akhirnya mengesampingkan hal-hal lain kan. Ya. Termasuk urusan ASN dan juga honorer begitu ya Pak Wahyu ya. Iya. Ya sebagai penggerak birokrasi begitu ya. Terutama honorer dan P3K kan. Kalau Ya. ASN mereka kan sudah selesai ya gitu kan. Ya. Sekarang prosesnya sedang berjalan, mereka menata supaya proses secara level atau tingkatan itu tidak Ya. terlalu banyak berubah gitu loh. Baik kalau begitu. Pak Wahyu terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak. Baik Pak. Selamat pagi Pak Wahyu.